ilustrasian ya. Jadi di awalnya kemarin kajian ini itu di bawah Majelis Formula Hati. Memang kelihatannya karena secara materi lebih dekat ke Formula Hati Institute, maka dimasukkan ke Formula Hati Institute. Karena di Formula Hati, di Yayasan Amanah Formula Hati ini ada 3 bidang, ada syiar atau dakwah, ada studi dan pendidikan, yang terakhir itu sosial. Nah, ini kelihatannya lebih dekat bukan ke syiar tapi ke pendidikan ya. Harapannya peserta tidak in out, tidak masuk keluar, tapi bisa stay sepanjang proses ini berjalan. Dan bukan kita lagi usaha nanti mungkin kalau supaya agak tampak lebih formal gitu, kita akan keluarkan sertifikatnya supaya nanti para suami bisa memberikan bukti ke mertuanya, saya sudah belajar keluarga nih gitu. Dan setelah ikut sampai materi selesai bisa ikut kembali untuk mengulang, atau nanti kita buat lanjutan ya bagi yang sudah selesai. Ini kan sekitar 32 sesi. Meskipun saya agak kurang yakin nanti bisa selesai 32 sesi apa tidak, tapi kalau tidak ya kita tambah sampai selesai materinya. Materinya ada batasnya. Meskipun namanya ilmu sih nggak ada batasnya, tapi mencoba kita sampai di sini kira-kira jadi bagi peserta itu sudah ada jelas waktunya sekian. Insya Allah sudah cukup menguasai materi-materi keluarga, mulai pranikah, nikah, sampai pasca nikah, sampai ke parenting ya, atau pengasuhan. Hari ini kita akan bahas bab khidbah, nanti sesi pertama dan sesi kedua mengenali budaya keluarga. Salah satu hal yang harus dipahami oleh calon pengantin, meskipun bukan hanya calon pengantin ya, kepada siapapun termasuk orang tua, harus paham betul yang namanya khidbah. Gitu. Kemarin saya sudah pahami bahwa sebenarnya yang secara hukum Islam itu yang mendapatkan perhatian khidbah. Ta'aruf itu lebih ke arah prakhidbah kita nyebutnya. Khidbah ini adalah kita nyebutnya proses implementatif pranikah. Itu khidbah itu. Karena sudah ada tindakan nyata di mana seorang laki-laki meminta atau meminang ya bahasa sekarang kepada keluarga dari perempuan untuk dinikahi. Kalau secara bahasa kan khidbah dari kata khotobah, yakni berbicara sebenarnya. Nah, sehingga khidbah terdefinisi adalah meminta kepada wali dari wanita untuk mengizinkan menikahi atau menikahkan orang yang di bawah walinya untuk dinikahkan dengannya. Ini adalah proses yang sudah saya anggap sebagai proses resmi, meminta. Gitu. Nah, di dalam khidbah ini, proses meminta ini, atau proses meminang ya, yang sudah diterjemahkan menjadi proses meminang, ini adalah salah satu proses menuju proses akad. Gitu. Jadi kalau kemarin saya coba buat ilustrasi kayak orang jual beli, maka ini adalah proses formal pertama. Proses formal pertama di mana calon mengenali calonnya dan resmi memintanya. Kalau mungkin dalam bahasa perusahaan itu mengeluarkan penawaran. Oleh karena itu, dalam proses ini sebaiknya antara laki dan perempuan didampingi oleh anggota keluarga. Kenapa? Karena sudah menandakan proses yang sudah lebih serius. Bukan mengenali lagi, tapi meminta. Tapi sebagaimana saya katakan di pertemuan perdana,
Asli yang dikenali oleh Islam itu ya, itu awal muawalnya khidbah itu. Cuman supaya khidbahnya itu baik, khidbahnya itu menjadi simple, maka akhirnya lahir budaya bahwa sebelum khidbah itu ternyata sudah ada semi kesepakatan untuk diterima. Karena kalau masih ada peluang untuk ditolak, biasanya supaya tidak merasa terhinakan salah satunya, maka biasanya tidak dijalankan proses itu. Tapi ala kulli hal, tidak terlalu menyalahi aturan jika akhirnya dicoba proses informal khidbah, supaya proses khidbahnya menjadi elegan secara budaya. Meskipun dampaknya akhirnya memiliki beberapa hal. Karena di dalam khidbah ada aturan hukum yang sudah mulai masuk. Yang pertama ya, tadi khidbah sudah paham definisinya, insya Allah gitu ya. Dan insya Allah sudah secara budaya kan sudah dipahami. Ada beberapa hukum. Nah, poin kedua, hukum-hukum terkait dengan khidbah. Yang pertama, bahwa di dalam khidbah laki-laki boleh melihat wajah dan telapak tangan. Ini yang sudah disepakati oleh para ulama. Laki-laki boleh melihat calon wanitanya, wajah, dan telapak tangan. Ini yang disepakati oleh para ulama. Sementara di luar wajah dan telapak tangan, khilaf. Nah, sebagian besar melarang, tapi sebagian kecil membolehkan. Tapi kelihatannya sebagian kecil membolehkan ini tidak populer. Membolehkan melihat di luar wajah dan telapak tangan. Ini dari laki-laki terhadap perempuan. Kalau perempuan ke laki-laki, boleh melihat di luar auratnya. Justru gampang. Karena seluruh anggota badan laki-laki itu, yang aurat kan cuma pusar sampai lutut. Ya, kalau menggunakan kondisi masyarakat klasik, ya orang pakai celana pendek, kemudian atasnya terbuka kayak orang yang di hutan macam-macam, ya itulah alaminya. Jadi kalau dari perempuan ke laki-laki sudah selesai. Boleh melihat apa saja kecuali aurat. Dan auratnya emang terbatas kan. Nah, sementara kalau wanita itu kan seluruh anggota tubuhnya aurat. Ini yang kemudian nanti menjadi perbincangan masalah niqab, masalah tidak niqab, dan lain sebagainya. Tetapi yang clear tadi, melihat wajah dan telapak tangan, itu semua ulama sepakat boleh. Selain wajah dan telapak tangan, khilaf. Sebagian besar melarang, sebagian kecil membolehkan, termasuk yang lebih jauh lagi, termasuk melihat anggota tubuh yang lain. Tapi ala kulli hal, pendapat yang terakhir ini tidak populer. Yang populer adalah yang tadi jumhur ulama hanya membolehkan anggota tubuh, wajah, dan telapak tangan. Nanti kita akan bahas hikmah di belakangnya ya. Yang berikutnya, masih di poin kedua, hukum yang terkait dengan khidbah adalah ketika orang masih dalam masa pinangan, maka tidak boleh ada satupun orang lain untuk memasuki atau meminang wanita yang masih dalam pinangan. La yaktub fi khidbati akhi wa la yabi fi bai'ati akhi. Jangan kalian khidbah wanita yang masih dalam pinangan orang lain, saudaranya. Dan jangan jual beli terhadap wanita barang yang masih di dalam transaksi orang lain. Oleh karena itu di sini, dari hukum ini, maka sebaiknya khidbah itu saat meminta waktu menerima atau menolak, itu menggunakan limit waktu yang jelas. Diterima atau ditolak. Ya, meskipun kayak gitu, wong sudah diterima saja, selama belum akad, itu masih ada peluang untuk tidak melanjutkan. Kenapa? Ya, namanya akad. Ini kan baru pra-akad khidbah itu. Khidbah itu pra-akad. Karena akadnya kan akad nikah.
Cuman akhirnya banyak budaya masuk. Mengulangi lagi ya, di antara hukum yang masuk dalam khitbah adalah orang tidak boleh berkhitbah kepada wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain. Nah, dari hukum ini maka etika bagi keluarga wanita atau laki-laki untuk menentukan waktu keputusan diterima atau ditolak. Lagi-lagi di sini budaya masuk. Biasanya akhirnya budaya yang masuk di tengah masyarakat kita, bagaimana saya sampaikan di awal, ketika khitbah itu sebenarnya sudah ada kesepakatan diterima atau ditolak. Sehingga biasanya penetapan diterima ditolak itu ya pas melamar itu. Ala kulli hal ini hanya budaya, tetap aja antara wali dari wanita atau bahkan laki-laki atau wali laki-laki sebenarnya memiliki waktu untuk menentukan diterima, melanjutkan atau tidak melanjutkan. Pertanyaannya masih di dalam kondisi hukum. Apakah ketika orang sudah menerima atau laki-laki kemudian katakan laki-laki meminta terus diterima terus laki-laki ragu, apakah boleh seseorang membatalkan apa yang sudah disampaikan? Secara hukum boleh. Tentu ini merusak merusak etika gitu. Ini yang disebut dengan tidak masuk kategori bohong ya, tetapi ini masuk kategori etika di dalam muamalah dengan sesama. Ketika keluarga wanita mengatakan iya, dan entah lain dan satu hal, kemudian ragu, kemudian mengembalikannya, secara hukum boleh nggak? Boleh. Apakah itu dianggap melanggar? Ya, itu melanggar etika. Apakah dianggap berdosa? Ini perlu bahasan. Karena pernyataan seorang wali dalam konteks akad itu dilindungi untuk membatalkannya selama masih belum akad. Wong sudah akad saja itu masih boleh untuk membatalkan akad dengan menggunakan nama cerai atau khulu. Artinya apa? Pembatalan dari salah satu pihak secara hukum dapat diizinkan. Tentu pelanggaran etika ini bisa merusak hubungan kalau alasannya tidak begitu clear. Tapi kalau alasannya clear bisa jadi. Sama saja hubungan-hubungan yang lain antar manusia. Sebaliknya juga, ketika laki-laki yang sudah melamar, kemudian diterima, dan akhirnya di tengah jalan, ia yang tidak meneruskan, sama kasusnya. Secara etika dia melanggar, tetapi sesungguhnya dalam hukumnya dia juga diizinkan, karena toh belum akad. Bisa dipahami ya. Nah, oleh karena itu di sini perlu juga kita memahami masalah ini sehingga tidak menganggap besar perkara yang sebenarnya masih ada ruangnya. Contoh kan terkadang sampai terjadi perselisihan akut gara-gara yang sudah khitbah kemudian dibatalkan sampai nggak tegur sapa sampai akhir hayat. Perlu diturunkan porsinya karena ini muamalah biasa gitu. Saya suka menyebutkan akad nikah itu yang muamalah biasa, makanya bukunya aja kan juga ditaruh sebelum akad jual beli gitu. Jadi ini muamalah, artinya kalau muamalah itu ya masing-masing pihak memiliki peluang untuk lanjut atau tidak lanjut. Meskipun tidak diatur seperti khiyar majelis khiyar aib di dalam jual beli, tetapi di dalam akad nikah filosofinya nggak jauh beda dengan akad yang lain. Karena sama-sama akad. Jadi di sana ada proses kesepakatan, di sana juga ada satu proses pembatalan. Kalau setelah akad namanya tolak atau cerai. Kalau sebelum akad, setelah khitbah yang namanya membatalkan khitbah.
Boleh, boleh. Tetapi lagi-lagi secara etika, semakin jelas alasannya dan baik, itu semakin baik. Tidak melukai saudaranya. Apakah ketika orang membatalkan khitbah, itu dianggap melukai saudaranya? Mirip hukumnya dengan orang membatalkan akad nikah. Kalau pembatalannya memang punya alasan yang baik, syar'i, ya itu tidak mengandung apa-apa. Tapi kalau pembatalannya itu tidak mengandung alasan yang kuat, misalnya karena ternyata ada yang melamar lebih baik lagi kemudian dibatalkan, maka itu ya sama, itu sama dengan hukum muamalah biasa. Kayak cerai-cerai kan ada cerai yang sunnah, yang wajib, yang makruh atau yang haram. Sama dengan kasus cerai. Bahkan khitbah jauh lebih ringan kasusnya daripada yang sudah akad gitu. Ya, jadi di konteks ini kita semua perlu memahami posisinya supaya tidak terlalu menempatkan hal yang masih biasa menjadi hal yang luar biasa sehingga bahkan menimbulkan kemana-mana. Nomor 3, poin ketiga. Atau tapi sebelum saya lanjutkan poin, ada yang mau disampaikan? Tanya dulu silakan. Nah ini metode perlu disampaikan. Metode dari kajian kita ini atau kursus keluarga ini adalah per poin atau per 2 poin kita akan dialog atau diskusi. Kemudian pindah lagi. Supaya apa? Supaya terjadi interaksi baik. Yang kedua, supaya kasus-kasus yang sudah menimpa bisa kita bahas sehingga langsung manfaatnya terasa setelah mengikuti kajian ini. Fadhal, kalau ada pertanyaan silakan Mbak Fariza dipandu. Ini ada apa ini? Oh ya, sebelum ini ya, teman-teman yang dirahmati Allah, atau ibu-ibu yang berbahagia, ini Mbak Fariza ini adalah inisiator pertama kursus ini atau kajian ini. Beliau berdua mau menikah 2, 3, 4 bulan yang akan datang. Jika ada yang bisa gantian menjadi MC, bagus sekali. Mungkin ya, tapi kalau misalnya nggak ada, biar lebih fokus untuk belajar kira-kira gitu. Kalau ada yang mau boleh, gitu mungkin nanti bisa chat ke Mbak Fariza, Mbak aku siap jadi MC, gitu misalnya kayak gitu. Jadi juga biar latihan ya. Silakan kalau ada pertanyaan silakan, Fadhal. Baik, sama seperti pertemuan sebelumnya, tadi sudah disampaikan Ustadz juga. Jika ada pertanyaan boleh langsung di chat room juga, Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin sejauh ini belum ada, Ustadz. Belum ada? Ya. Oke. Kita lanjut. Lanjut ya. Oke, nah poin ketiga terkait dengan khidbah ini menarik. Hikmah di belakang proses khidbah. Ya. Ini yang bagi terutama pelaku dan orang tua perlu paham supaya proses khidbah itu memang bermakna. Karena semua keputusan hukum Islam itu punya makna. Bukan diputuskan begitu, dia ada makna. Ya. Yang pertama, khidbah ini mengandung, kita nyebutnya proses niat baik dan keseriusan. Setelah memperkenalkan konsep khidbah, ya, sebelumnya ada prakhidbah yang dikenal belakangan namanya ta'aruf. Islam tidak mengenal konsep berdua datang langsung ke rumah ibadah minta dinikahkan, nggak melibatkan orang tua. Tidak. Khidbah ini melibatkan orang tua. Ini menarik. Gitu. Kalau kita tarik lagi-lagi di hukumnya tadi kan, wanita akan dimintai pendapatnya oleh orang tuanya. Sebenarnya sebelum kita pindahkan, kalau proses yang agak dibayangkan itu kan laki-laki bersama orang tuanya, atau boleh laki sendiri, kalau laki itu boleh, tapi secara etika tidak baik, karena menunjukkan kurang kehormatan dan kurang keseriusan. Kalau kita mengajak ke Rasulullah, itu Rasul datang dengan keluarganya, meminang Khadijah. Malah oleh karena itu di Islam itu ketika lagi datang ke wanita, membawa keluarganya atau siapapun yang dianggap terhormat di keluarganya.
entah gurunya, entah siapa. Kemudian dia meminta. Kalau waktu itu yang minta masih Abu Thalib, pemimpin Quraisy, gitu. Meminta kepada ayahnya Khadijah. Gitu. Nah, jadi dialognya itu antar kepala keluarga, bukan lagi antar anak. Oke ya. Boleh nggak anak langsung? Kalau laki boleh secara hukum. Tapi kalau yang wanita harus walinya. Gitu. Boleh nggak langsung didampingi walinya? Tidak etis. Dia meminta, kenapa? Nah, kenapa kok di Islam itu walinya? Nah, wanita kok tidak? Karena ini bab keputusan besar. Biarkan orang yang memiliki emosi tinggi ini hanya melihat kondisinya. Nanti dia memutuskan. Jangan dianggap loh, calonnya kok nggak terlibat. Terlibat dia keputusan akhirnya. Nanti ketika dia meminta, laki, maka bapak atau ibu akan meminta, sebentar ya mas, saya akan tanya anaknya, kan gitu. Bisa seketika itu dijawab atau minta waktu 1 minggu. Sampai ada istilah tusta'danu, apa namanya, al-bighl yusta'dan wasamtuha idnuha. Seorang wanita diminta izin, apa namanya, gadis diminta izin dan diamnya itu adalah izinnya. Jadi ketika, awas ingat ya, kualifikasi itu sudah berjalan sekian waktu, tibalah saatnya dia mengambil keputusan. Lihat orangnya. Oke. Nah, sebelum meminta tadi akhirnya anaknya keluar. Nah, biasanya kalau budaya kan disuruh bawain makanan, itu hanya teknis budaya aja. Nggak begitu juga nggak apa-apa. Anaknya keluar. Yang jadi masalah udah kadang kenal duluan, itu akhirnya agak aneh. Tapi kan kalau prosesnya kan memang nggak kenal di situ dilihat. Oke. Yang laki melihat wanitanya, wanita melihat lakinya. Setelah itu bisa jadi ikut di situ atau dia ikut pergi. Kemudian dimintakan izin. Nah, ini yang disebut dengan keputusannya itu sebenarnya ada di wanita ini. Bapaknya itu mencoba mencari hal terbaiknya. Nanti kalau anak ini mengatakan diem, ya kalau gadis berarti dia mau. Kalau dia tidak mau, ya berarti tidak mau. Kalau nggak mau gimana? Ya berarti nggak jadi. Nanti bapak ibunya nyari lagi. Dan lain sebagainya. Jadi di dalam proses khitbah ini, demikian kira-kira tadi prosesnya. Nah, makna pertama adalah di dalam akad nikah, proses keluarga itu proses yang melibatkan anggota keluarga, menunjukkan kehormatannya akad nikah ini tidak diputuskan hanya berdua dengan orang lain, tapi berdua bersama keluarga berdua. Ya. Jadi, tapi insya Allah bab ini kalau masyarakat Muslim pahamlah. Oleh karena itu, ajarkan anak-anak kita untuk memahami ini supaya prosesnya benar begitu. Dan sampai prosesnya tidak begitu, makanya kemana-mana. Naudzubillah, semoga Allah jaga kita ya. Kalau sudah terjadi ya tinggal diperbaiki ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses khitbah ada minta izin kepada wanita. Ini menunjukkan bahwa tadi sudah saya kasih pengantar, bahwa pada akhirnya keputusan itu tetap kepada mereka berdua. Gitu. Atau dengan bahasa lain, mereka berdua punya hak memutuskan. Tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang bahwa dalam Islam itu wanita tidak punya hak memutuskan. Pada akhirnya mereka punya hak memutuskan. Atau bahkan keputusannya di mereka. Kecuali nanti satu kasus namanya wali mujbir. Yakni seorang ayah bisa memaksa anaknya nikah dengan laki-laki dengan syarat. Karena yang dibawa ayahnya ini memang laki-laki kufu. Meskipun anaknya tidak mau, itu bisa dinikahkan. Kenapa? Karena ayahnya tidak menjerumuskannya. Tetapi kalau tidak kufu, nggak boleh. Nah, akhirnya nanti lahir hukum. Nah, kalau misalnya nggak boleh dipaksakan, gimana? Nah, itu nanti akhirnya panjang hukumnya. Islam tidak mengajarkan. Kan itu pelanggaran etika atau pelanggaran hukum. Gitu. Itu nanti bahasanya lain. Nah,
pada akhirnya proses keputusan ini itu melibatkan banyak pihak. Jadi ada wali, ada yang terkait. Ini wanita ya, di laki-laki ya otomatis mengikuti. Wanita yang kemudian dimintakan izin namanya, tusta'dzan, dimintakan izin. Nah, kalau dia mengizinkan, jalan. Kalau nggak mengizinkan, ya berarti enggak. Wa idnuha sukutuha. Kalau izinnya yang gadis itu berarti kalau diem berarti oke. Yang ketiga hikmahnya atau makna yang ketiga bahwa di dalam khitbah itu laki-laki boleh melihat wajah dan telapak tangan. Ini yang saya sampaikan di beberapa kesempatan. Ini keren banget. Seorang laki-laki bisa mengenali calon pasangannya, karakter pasangannya, sifat pasangannya, dan kondisi anggota tubuhnya. Ya, kalau secara fisik kan ketahuan mudah dilihat. Tapi karakternya, oleh karena itu, termasuk telapak tangannya. Oleh karena itu, PR besarnya adalah laki-laki terutama, atau keluarga dari laki-laki harus memiliki ilmu tentang wajah, gitu. Ilmu tentang wajah. Kalau gini sifatnya apa, kalau gini sifatnya apa, kalau gini sifatnya apa, gitu. Ini menjadi sangat membantu kita semua agar kita sudah siap mental. Gitu. Apakah berarti kita akan menemukan yang terbaik, yang super baik semua? Belum tentu. Gitu. Karena bisa jadi orang akhirnya menerima pasangannya lebih karena hal lain yang ia sukai. Hal ini nanti kita perbaiki. Kan tadi sudah ada proses pengenalan sebelumnya, namanya ta'aruf dalam bahasa sekarang ini. Atau prakhidbah gitu. Sehingga waktu khidbah itu sebenarnya mencocok-cocokkan sebenarnya. Karena kan info tentang dia sudah masuk sebelumnya. Gitu. Oleh anggota keluarga melihat-lihat itu. Nah, sehingga pada waktu khidbah itu tinggal mencocok-cocokkan. Atau ada yang belum sampai, oh ya ini gitu. Bismillah. Insya Allah kalau laki-laki saleh akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan wanita yang salihah. Dan Allah akan mudahkan untuk taufik. Gitu. Oh, gitu. Paham ya kira-kira ya. Wajah dan telapak tangan ini adalah gambar paling konkret tentang sifat seseorang. Ini lebih akurat daripada pacaran 10 tahun. Karena tidak ada kesempatan wajah untuk membohongi diri sendiri. Wajah itu loh gambaran. Ibarat kalau orang mengendalikan mesin, itu kan kalau PLN itu kan ada dashboard. Udah di situ. Itu sudah mengetahui seluruh jaringan Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Ini dashboard. Kalau ada ini berarti putus. Kalau ada ini ada masalah. Kalau ada ini. Wajah itu kayak gitu. Kalau gini berarti gini. Kalau gini. Kabar buruknya, tidak semua kita menekuni ilmu itu. Nah, sehingga lahir ilmu tebak-tebakan. Yang apa. Kalau ilmu tebak-tebakan, yang akhirnya kalau dalamnya namanya perdukunan, atau arraf, atau kahan, gitu, tebak-tebakan. Wah, ini kamu cocok, kamu nggak cocok. Ya panjang. Padahal ilmiah sekali. Gitu. Kalau karakter begini, cocok nggak sama aku? Oh cocok, nggak cocok. Gitu. Sebagaimana ya laki-laki juga melihat calonnya dan menganalisis sifat-sifatnya, wanita juga harus melihat calonnya dan menganalisis sifat-sifatnya. Dari mana? Ya dari wajahnya kan kelihatan. Kalau laki-laki lebih terbuka kan. Gitu. Nah, kalau yang dijalankan begini, insya Allah baik. Seluruh bentuk pelanggaran atau ketidaksanggupan kita menjalani prosedur yang baik dalam Islam, itulah ruang di mana kita akan mendapatkan masalah di keluarga. Ibarat gini, kalau kita ini sedang merakit sebuah mesin, kalau komponennya itu udah dipilih yang bagus-bagus, kemudian pada waktu membawa ke pabrik untuk dirakit, ini juga prosedurnya benar. Yang skrup ditaruh di sana, yang ini di sana, yang punya 100 komponen ditaruh urut. Habis ini, habis ini.
cepat dan kokoh. Perakitannya itu kan akad itu. Jadi khidbah itu adalah menempatkan rakitan-rakitan ini. Tapi kalau prosedur di dalam mencari komponen aja udah keliru. Pas membawa ke pabrik keliru. Menempatkan di antara proses rakitan keliru. Diakatkan, loh, skrupnya di mana? Ya masih ketinggalan di supplier gitu. Nah, nggak jadi, repot jadinya. Khidbahnya misalnya ngawur, mohon maaf ya, udah kenal, datang sendiri, kemudian, Neng mau nggak nikah sama gue? Bapaknya datang, siapa mau nikah? Aku, bah, enak aja lo. Nah, kacau jadinya. Nah, misalnya gitu, itu kan contoh budaya bisa jadi nggak terlalu jauh dari tengah-tengah kita. Ada laki-laki songong datang ke rumah, terus, Assalamualaikum, kenalin bu, pacarnya Neng, saya mau ngelamar Neng. Ngelamar lo, nakal aja. Nah, jadi perkara. Bapak lo di mana? Wah, bapakku nggak boleh, Pak. Lah, gimana bapakmu nggak boleh? Ya udah, izin aja deh, Pak. Kayak gitu-gitu, jadi perkara. Karena tadi ternyata masih banyak yang belum ketinggalan. Jadi sekiranya kita itu memproses pernikahan dengan prosedur yang diajarkan sama itu memang apik banget, bagus banget gitu. Khidbah ini orang tua lihat, orang tua nanya ke anak, calon istrinya lihat laki-lakinya, terus bagus. Habis itu nanti minta waktu. Habis itu istikharah, wah dahsyat sekali. Nah, di sini poin ketiga ini adalah yang paling vital dalam khidbah. Oleh karena itu perlu ilmu yang cukup. Sebagaimana saya pernah sampaikan, itu ada buku Al-Firasah, tulisan Imam Fakhrur Razi, silakan aja dicari, nanti dibaca-baca. Tinggal dikenali-kenali aja. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, salah satu makna yang keempat dari poin ketiga, makna atau khidbah dari makna khidbah atau nomor 4 dari poin ketiga makna khidbah adalah bahwa di dalam khidbah itu adalah masih di dalam proses yang bersifat insani atau sababi, masih di dalam proses sebab akibat dalam naungan ikhtiar manusia. Oleh karena itu, tetap aja oleh Islam, ba'dal khidbah itu diteruskan untuk bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam jawaban khidbah, karena ini khidbah itu proses insani, manusia. Cocok, nggak cocok, bagus, nggak bagus. Ningnya setuju, ningnya nggak setuju. Klek. Setelah khidbah, ini dengan asumsi proses benar ya, emang si calonnya emang nggak ketemu dan nggak ngerti. Semuanya pakai cerita semua. Jadi khidbah adalah pertemuan perdana sebenarnya calon itu. Nah, kalau benar faktanya udah ketemu di mana-mana, ya itu akhirnya yang itulah fakta-fakta yang akhirnya harus kita lihat. Tapi yang kalau proses teoritisnya ketemu pertamanya di khidbah itu. Makanya istikharah itu setelah khidbah, bukan sebelum khidbah. Tapi karena sekarang ini khidbah menjadi terlalu disakralkan, gitu, dan akad nikah lebih sakralkan lagi, sehingga akhirnya banyak yang istikharah itu setelah ta'aruf sebelum khidbah. Jadi kalau udah kadang akhirnya orang, misalnya cowok cewek udah ketemu, yang soleh misalnya gitu, melalui gurunya macam-macam, terus ngomong sama orang tuanya, oke, istikharah dulu deh, gitu. Begitu bagus nih Ustaz, ya udah kamu ngelapor ke bapakmu dah, baru datang itu sudah istikharah gitu. Yang benar itu sebenarnya waktu datang itu belum ada istikharah. Kenapa? Kan belum ketemu gitu. Jadi ini namanya kadang formalitas dari sebuah proses itu bisa maju mundur gara-gara budaya, karena kan orang takut kalau habis khidbah masih ada penolakan. Nah, itu akhirnya dihindari istikharahnya sebelum khidbah. Padahal sebenarnya kalau teori dasarnya istikharah itu setelah khidbah. Kenapa coba? Karena kan disitulah pertemuan perdananya. Dan disitulah laki-laki akan mendapatkan jawaban dari wanita. Mau apa enggaknya. Gitu. Oleh karena itu bisa jadi
Gimana istikharah yang belum kenal, gitu kan? Jadi dilihat dulu baru istikharah. Atau tidak perlu istikharah, mungkin nggak? Mungkin, karena ternyata si calon ini nggak punya pilihan, gitu. Dan dia sudah merasa mantap, boleh nggak? Boleh, tetapi secara etika tidak dianjurkan. Karena ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Orang tidak akan rugi bagi yang mau istikharah. Dan orang tidak akan menyesal bagi yang mau istisyarah. Istikharah itu minta jawaban kepada Allah, istisyarah minta musyawarah kepada orang. Jadi dua-duanya dilakukan. Nah, jadi habis khitbah, istikharah, dan istisyarah. Itu dengan asumsi kita mau mengambil resiko khitbah itu bukan final sebagai teori dasarnya, ya. Tapi kalau kita akhirnya waduh nggak enak nih kalau khitbah masih istikharah lagi, ya kan? Khitbah itu ya berarti sudah oke. Ngomong bapak aku udah datang kok, masa belum oke udah datang. Nah, ini yang proses ini yang karena ini muamalah dan biasa di Islam muamalah kan teknisnya kan tidak diatur. Sehingga boleh nggak kira-kira habis ta'aruf itu, kemudian sudah bicara sudah mulai oke, kita istikharah dulu Ustaz. Ya nggak apa-apa. Jadi pas khitbah itu sudah sebenarnya itu sudah oke. Nah, khitbah itu kayak formalitas akan jawaban. Nah, di Indonesia yang kepake yang sekarang ini. Ta'aruf, udah Gus, bahkan ta'arufnya juga kadang melibatkan orang tuanya, kadang. Jadi ada banyak modifikasi gitu. Yang secara hukum ya memang akhirnya masih ditolerir, nggak haram gitu. Modifikasi. Karena muamalah ya diizinkan kan, muamalah itu memang tidak makhdah kan, sehingga tidak ada aturan ketat. Nah, bahkan waktu ta'aruf kan orang tuanya kan terlibat sudah. Ajak tuh calonmu ikut jalan sama papa biar ketahuan sifatnya. Itu kan ta'aruf sebenarnya, belum khitbah itu. Sehingga akhirnya dia ngajak ustadznya juga akhirnya. Ustadz gimana? Ya ntar aku undang deh ke majelis. Coba gimana bisa ngaji enggak? Kan karena gitu. Coba aku undang deh calonmu. Itu bisa nyolatin jamaah enggak? Kadang gitu. Undang. Coba. Bisa ngimamin sholat jamaah enggak? Gitu. Kalau keluarga kiai, coba suruh ceramah. Bisa ceramah enggak tuh? Masa mantu enggak bisa ceramah? Kalau di zaman kita dulu suruh ngaji kitab kuning, coba ngaji kitab bisa nggak? Kalau nggak bisa, nggak bisa ini. Masa mantu nggak bisa ngaji kitab? Gitu misalnya gitu. Kalau pengusaha suruh pimpin rapat perusahaan, bisa nggak? Nah itu semua kan masih dalam ranah ta'aruf. Nah sehingga akhirnya banyak istikharah datang sebelum khitbah. Istikharah dulu, ya saya oke mak. Akhirnya bapak ibu datang, itu formalitas. Dan budaya Indonesia memang suka begitu. Rapat itu bukan sedang membahas perkara, itu sudah tinggal ketok palu. Bahkan di mana di lobi kan kayak gitu nih. Rapat paripurna itu udah selesai, bukan rapat itu ketok palu paripurna. Bahasanya udah selesai di sana-sana. Jadi memang kita punya budaya proses sebelum formalitas. Jadi kita ada ruang itu. Ya secara muamalah ya nggak apa-apa, namanya muamalah kan. Tapi kalau kita bisa teori dasarnya tadi, ta'aruf gitu, terus khitbah, istikharah, nanti baru jawab. Maka jawabannya bisa tidak seketika. Gitu. Ya Bu, insya Allah kita dengar ini lamaran, terima kasih ngelamar anak saya. Mohon minta waktu. Kita musyawarah dan kita istikharah. Nanti akan disampaikan jawabannya. Akhirnya ngutus orang tuh. Kalau budaya kita di daerah masih gitu dulu karena mau udah berubah. Nah, yang ngutus orang. Bahkan terkadang kalau saling menghormati, datang bapaknya, ibunya. Bu, kita sudah musyawarah, kita apa? Insya Allah lamaran anak ibu kita terima. Seneng tuh. Gitu. Itu proses teoritisnya.
Nah, kalau sekarang di khidbah, Bu gimana? Udah kita terima, kita udah kenal, udah jadi seketika itu ngomong langsung diterima, terus langsung bicara kapan akad nikah macam-macam. Tapi lagi-lagi saya katakan ini adalah proses yang masuk kategori muamalah, sehingga memang secara hukum Islam ya tidak terlalu ketat, bisa dilonggar. Itu kenapa akhirnya budaya-budaya ini diizinkan untuk masuk selama substansinya ya tidak melanggar tadi, waktu taruh nggak melanggar, waktu khidbah tidak melanggar, dan waktu nikah rukun syaratnya dijalankan dan semuanya bisa dijalankan. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan di chatroom, Ustadz? Pada? Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah istikharah cukup sekali atau sebanyak-banyaknya? Dan jawaban istikharah berupa apa? Mimpi, kemantapan hati, kelancaran proses, atau seperti apa Ustadz? Syukron. Iya, Masya Allah. Semoga yang nanya ini yang mau nikah ya, jangan cuma teori ini ya. Yang pertama, istikharah itu tidak ada batasnya. Batasnya kapan? Sampai kau menemukan jawaban. Ulangi lagi, istikharah tidak ada batasnya. Artinya kapan ya sampai menemukan jawaban. Meskipun kadang kebiasaan ulama ya 3 kali, yakni 3 malam. Biasanya 3 malam, itu sudah dianggap cukup. Tapi kalau ada orang 3 kalam kok nggak ada jawaban, ya nggak tahu di istikharah atau cuman sholat akhirnya bukan istikharah gitu. Mungkin kurang khusyuk, kurang apa, sehingga Allah belum kabulkan. Tapi kalau kebiasaan tradisi para ulama 3 kali. Ya, 3 hari, 3 malam jadinya. Ya. Yang kedua, jawabannya apa? Jawabannya 1 di antara 3. Yang pertama mimpi, yang paling populer. Cuman khusus mimpi harus ditanyakan ke ahli tafsir mimpi, jangan tafsirin sendiri. Wah, ini saya mimpi ketemu bunga, cocok ini berbunga-bunga. Enggak gitu tafsir mimpi. Ada ilmunya tafsir mimpi. Salah satu ulama salaf yang ahli tafsir mimpi namanya Ibnu Sirin. Maka carilah buku, ini pokoknya buku-buku gini, Masya Allah. Islam itu lengkap pokoknya, ulamanya lengkap. Kalau kita aja yang nggak ngenali. Nah, untuk mimpi ini, Ibu Bapak beli bukunya Tafsir Mimpi Ibnu Sirin. Ya. Tafsir Mimpi Ibnu Sirin. Gitu ya. Tafsirul Ahlam Ibnu Sirin. Kalau tadi punya siapa? Imam Imam siapa tadi? Fakhrur Razi, yang tadi buku yang tadi ya. Ini buku unik-unik nih. Yang kedua, jawabannya itu bentuknya adalah kemantapan hati. Nggak ada mimpi, tapi udah mantap. Nah, ini berarti insya Allah. Itu di bawah naungan hadis Nabi, fastafti qalbak. Mintalah fatwa ke hatimu. Nah, hatiku sudah nggak jawaban. Mantap nih. Nah, kalau pilihannya 1, kalau pilihannya 2, mantap ke salah satunya. Nah, kalau mantap dua-duanya gimana? Repot kalau mantap dua-duanya. Jadi perkara itu nanti nggak jadi nikah, jadinya bertengkar. Paham ya? Jadi nomor 2, kemantapan hati. Di bawah naungan hadis fasafti qalbak. Yang ketiga, namanya ayat kauniyah yang ketangkap oleh hati yang baik. Apa itu? Tanda yang kau lihat di dalam proses mencari jodohmu ini dimudahkan ke arah mana? Karena ada hadis Nabi, An-nas muyassarun lima khuliqalah. Manusia dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Oh, dia ternyata memang jodohnya itu memang sama si X, si mbak ini. Dulu dia ke sini gitu. Tapi memang selama ini kayaknya yang mudah itu kok ini gitu. Ini tuh ada aja. Misalnya kemarin pas ayah mau ngajak main ke rumah calon itu, ternyata hujan terus, banjir. Akhirnya nggak bisa, udah balik. Suatu ketika calon ayah mertua itu ketemu bapak, malah tengkar, ya sudah nggak jadi deh gitu, konflik malahan, apa gitu. Tapi kemarin itu akur aja, enak aja ke situ. Nah, karena An-nas muyassarun lima khuliqalah. Manusia itu dimudahkan untuk apa? Diciptakan. Cuman
Untuk lihat 1, 2, 3 ini butuh hati yang bersih memang. Mimpi itu butuh hati yang bersih. Jangan sampai Anda itu bukan mimpi, Anda sedang melanjutkan melamunan Anda. Misalnya itu istikharah tapi masih ngelamun ya sama calonnya, ngelamun aja. Ya pasti dialah yang muncul lah. Gak mungkin muncul yang lain. Karena hatinya tidak kejaga. Jadi nggak bersih, mimpinya itu nggak bersih. Yang kedua tadi minta kemantapan hati. Iya, kalau kemantapan hati ternyata kemantapan syahwat, apa bedanya? Gitu. Wah, aku maunya udah cinta buta sama dia. Mas, itu kan tidak soleh, nggak bisa, aku udah mantep. Jelas itu syahwat, bukan hati gitu. Yang ketiga tadi melihat kemudahan atau tanda di alam semesta. Ini kan perlu hati yang melihat ini benar apa enggak. Nah, ini juga perlu kemantapan kebersihan hati. Gitu ya, Mbak. Jadi ada 3 tanda, tapi setiap tanda cara bacanya beda-beda ya, harus baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, Mbak? Mana? Ya, ada Ustadz. Tolong Mbak, aku nggak bawa kacamata nih, kekecilan. Baik Ustadz. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Kan kalau saya doanya kalau memang jodoh dilancarkan prosesnya sampai akad. Kalau misalnya dalam prosesnya ada kesulitan, bagaimana caranya membedakan itu memang ujian atau tanda itu mungkin bukan jodohnya? Oke, iya. Jadi kesulitan itu ada 2, kesulitan itu. Ada kesulitan yang merupakan jalan kemudahan, kan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kesulitan itu sebenarnya itu jalan kemudahan. Jadi nggak lama dikit keluar jalan. Nah, itu emang ujian, itu ujian namanya. Tapi ada kesulitan yang merupakan jalan buntu. Engkau nggak perlu lewat ke situ. Mirip ginilah. Kalau kita sedang mau ke salah satu tujuan, pakai Google Map, ya kan? Kan kita pasti punya 2 pengalaman. Dikasih jalan aneh gitu. Tapi kok terus ketemu. Tapi kan terkadang dikasih jalan buntu tuh. Aduh, ini Google-nya nggak pernah ke sini nih kita. Apalagi Google-nya diajak ngomong terus. Mbak, ini belok, tetap aja saking baiknya Google itu. Mbak-mbak yang di Google Map itu kan baik banget. Gitu kan terus ngebimbing kita. Padahal kita udah nggak mau. Mbak, ini keliru, tetap aja Anda belok kanan. Belok kanan. Nah, kan ketahuan tuh jalan buntu sama nggak buntu secara kalau simulasi yang tadi. Jadi kalau untuk di kita kesulitan ini kesulitan apa? Ujian yang ujungnya kemudahan atau ini kesulitan yang ujungnya buntu. Itu cara melihatnya lagi-lagi diistikharahkan kepada Allah. Nambah lagi istikharah. Ya Allah, ini gimana ini? Gitu. Katakan tadi sudah mau khidbah atau biasanya kadang udah mau nikah. Kok tambah sulit? Apa istikharahku yang dulu keliru atau gimana ini? Gitu. Pumpung belum akad. Oleh karena itu, setelah istikharah ulang lagi tadi, perlu namanya istisyarah. Gitu. Coba ditanya ke para ulama-ulama yang soleh. Gitu. Dan minta bantuan ulama tersebut mengistikharoi. Gitu. Jadi istikharahnya bukan hanya kita. Kita dengan orang-orang soleh. Jadi ke orang soleh itu 2 kerjaannya. Pak Yai atau Ustadz, gimana nih pendapat Ustadz? Kita kok gini. Cekcok mulu. Belum nikah aja cekcok. Cekcok mulu gitu. Tapi aku nggak bisa ninggalin dia. Nah ini repot. Udah cekcok tapi nggak bisa ninggalin. Kalau jangan ninggalin ya jangan cekcok. Kalau cekcok ya tinggalin. Gitu. Nah, yang kedua, minta bantuan Ustaz, bisa nggak bantu istikharoi? Nah, nanti saya istikharoi. Insya Allah kan kalau sudah 2-3 orang ini ketemulah. Oh, tetap ini oke. Ini hanya ujian sesaat saja. Nanti habis nikah tinggal tertawanya. Sekarang tangisannya sekarang. Kan ada istilah gitu. Nikah itu pas sebelum nikah itu tangisan. Setelah nikah tinggal tertawanya. Ada tertawanya sebelum nikah. Pas nikah tangisan semua sampai akhir hayat. Allah alam besar. Gitu Mbak. Ada yang lain? Pertanyaan lagi? Ada lagi Ustadz. Ini tadi dari Mbak Fairuza yang nanya tentang istikharah ya Ustadz ya.
Jadi Ustadz mohon maaf tambahan, kalau melalui membaca Al-Quran, lalu ketika buka satu lembar Al-Quran menggambarkan kebahagiaan, artinya istikharah baik. Apa betul Ustadz gitu? Saya juga pernah dengar sih ini Ustadz. Jadi abis istikharah terus buka lembar, misalkan dapat katanya yang baik atau nggak baik gitu. Nah itu kira-kira Ustadz. Ya ini hal kayak gini nih memang relatif ya dan subjektif ya. Memang sebagian ulama melakukan itu. Terkadang dia istilah kata itu nggak sabar menunggu mimpi. Lah udahlah, ya Allah langsung ya Allah. Istilahnya gitu, ya Allah tunjukkan aku jawabannya dengan ayat Quran yang ada di depanku. Gitu. Saya juga melakukan itu. Jadi, tetapi sebenarnya itu tidak bagus, itu relatif. Karena kita ngikuti Rasulullah sebenarnya kan, tapi di konteks yang lain kan Rasul pada waktu memilih tempat masjid Madinah, tapi ini Rasul ya yang berdoa, kalau minta kan langsung dijabah sama Allah kan. Ingat nggak cerita kisah Rasulullah itu? Waktu masuk dari Kuba masuk ke Madinah kan, semua orang ya Rasulullah tinggal di tempatku, semua oke, kata Rasulullah kan gitu. Diceritakan ininya. Oke, biarkan Allah yang akan menentukan tempatnya. Karena Nabi kan akan bertempat di samping masjid, keputusan kan gitu. Jadi sahabat-sahabat ingin ya Rasulullah bertempat di tempatku, benar gitu. Wah, berlomba di sampingnya Rasulullah, seneng lah. Akhirnya Rasul, oke, biarlah Allah yang menentukan tempatnya. Caranya, ontaku aku lepas dan dia duduk di mana. Itulah tempat yang Allah tunjukkan. Jadi menggunakan onta sebagai penanda. Karena yang menggerakkan onta kan Allah. Tapi ingat, yang mendoai Rasulullah loh. Jadi otomatis kabul gitu kan. Ya, Allah akan kasih tanda lewat onta. Nah, mungkin kita ya Allah, aku mohon berikan tanda lewat ayat yang akan kami baca. Bisa jadi. Tapi ini relatif ya Mbak. Kalau para ulama cenderung 3 tadi. Karena itu yang paling kuat dalilnya. Kalau tanda kayak baca Quran kayak ini kan nggak ada yang kebetulan, tidak ada kebetulan. Tapi apakah dalilnya bahwa kalau saya buka surat ini itu berarti makna ini? Ya, ala kulli hal masih relatif. Mungkin sebagian dari tanda boleh lah. Wallahu a'lam. Baik, sudah terjawab ya, Mbak maupun Mas ini yang bertanya. Oke, bagaimana? Sudah kejawab semua pertanyaan ya? Sudah, sampai pertanyaan yang terakhir. Mau dilanjutkan lagi? Oke. Ini kok ada pertanyaan siapa ini, Mbak? Ini yang tadi saya baca, Ustadz. Kalau saya doanya kalau memang saya dijodohkan, boleh sampai. Iya itu yang tadi yang kesulitan Oke. itu. Oke. Sip. Oke, jemaah yang dirahmati Allah, peserta yang berbahagia, ini sudah jam 9, kita istirahat 5 menit ya. Sejenak silakan ngopi. Snack time. Kita akan lanjut jam 9, 5 menit, 9, 7 menit ya. 9 lewat 7 menit ya, insyaallah. Oke, aku lu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Peserta yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya. Ini tema tentang mengenali budaya keluarga. Tadi kita udah bahas masalah khitbah. Kan kalau khitbah itu secara hukumnya, itu kan yang dikenali adalah seluruh hal yang menjadi objek ta'aruf ya dikenali lewat fisiknya. Nah, istilah kata tadi itu kan kalau ta'aruf itu kan baru beritanya. Nah, sekarang ini loh orangnya. Nah, sebenarnya ada hal lain di luar masalah hukum. Yang kan dalam Islam itu kan ada hukum yang akhirnya strict itu. Tapi juga ada etika yang bisa mendukung tegaknya hukum. Nah, di dalam bab etika ini, kita mengenal ada namanya budaya. Budaya itu takolid atau kebiasaan yang muncul dari keluarga yang sedang mau menjalin hubungan rumah tangga. Nah, ini bab memang di luar bahasan fikih, khitbah. Tapi ini bab memiliki
ikatan dengan fikih terkait dengan masalah kecocokan atau nanti muasyarah zaujiyah menjadi baik atau tidak nanti. Yang biasanya nanti dikaitkan dengan kufu, kesesuaian di antara calon dan pasangan. Nah, mengenali budaya keluarga ini memberikan dukungan yang kuat terhadap proses nikah. Melaksanakan akad nikah. Apa sih itu budaya? Budaya itu adalah seluruh hal. Kalau dari sudut definisi dasarnya ya seluruh hal yang ada pada seorang atau kelompok orang, mulai dari keyakinan sampai ke atribut. Mulai dari keyakinan belief sampai ke atribut, baju, model, bahkan guyonan, pilihan makan, termasuk sikap-sikap, norma-norma, nilai, itu namanya budaya. Pasangan perlu mengenali ini. Kan kalau sudah di proses ta'aruf bagus, agamanya kayak apa, itu kan sudah mengenali agama, nasabnya, dan seterusnya. Maka mengenali budaya anggota ini menjadi penting. Karena apa? Karena sebagaimana saya sampaikan ketika membahas masalah kualifikasi, ya, kenapa ada nasab, hikmahnya adalah kita akan mengenali karakter dan perilaku dari anggota keluarga. Karena karakter dan perilaku itu muncul dari kebiasaan yang muncul di keluarga itu. Kemudian dibawa oleh anak ini membangun rumah baru. Nanti akhirnya dialog dengan karakter, budaya, akhlak dari suaminya yang membentuk. Kalau A ditambah B ketemunya nanti AB aksen misalnya kayak gitu. Kan campuran sama campuran B kan. Tergantung nanti yang dominan mana atau yang kalah mana. Itu kan namanya dialog antar budaya. Bisa akulturasi, bisa asimilasi, bisa macam-macam. Bisa dominasi salah satu budaya dominan di rumah yang baru itu. Tetapi pada dasarnya mengenali budaya anggota keluarga atau calon menjadi super penting. Kenapa? Yang pertama, ini akan menguatkan proses, ini menyempurnakan proses pengenalan. Karena kan proses pengenalan kan terkadang hanya berhenti pada level personnya. Tapi bukan budaya keluarganya. Padahal person yang akan Anda bawa nanti waktu mau dinikahi itu kan tidak bisa terlepas dari budaya keluarganya. Yang sekarang tersimbolkan dari perilaku calonmu itu. Kalau mengenali sana jauh lebih baik misalnya. Ini ada case yang menarik. Jadi ini baru-baru juga ada seorang ayah yang hampir-hampir itu mengasah golok untuk anaknya di musim pandemi ini. Istrinya ketakutan, kabur bawa anaknya. Begitu diselidiki, emang dulu ayahnya itu dididik oleh ayahnya, yakni berarti kakeknya. Apa-apa itu ngasah golok. Apa-apa ngasah golok. Bagi yang tidak tahu, wah ini histeris. Tapi yang biasa, udah biasa ngasah golok. Nanti benar gimana? Ya udah gitu aja. Pernah kejadian pula di salah satu pondok. Anaknya ini pernah konflik sama temennya. Nancepin garpu ke paha temennya. Luar biasa kan itu. Ini kekerasan yang pidana. Dipanggillah bapaknya ke rumah. Senyum-senyum. Bukan masalah. Karena dulu anaknya ada apa juga dibegitukan sama bapaknya. Memang keluarga keras dan kasar, pakai fisik apa-apa. Nah, kalau kita udah kenal sebelumnya, kan akhirnya bisa mempunyai pilihan sebelumnya. Apa diteruskan atau dihentikan. Kalau diteruskan, berarti harus ada konsekuensinya. Mencabut orang ini dari budaya buruknya. Kalau budaya buruk, kalau budaya baik, ya Masya Allah. Orangnya ini. Gitu. Saya ada keluarga, Masya Allah, baik sekali ada jamaah temen ya. Di sini tinggalnya kalau nggak salah, di Depok Lama. Itu berawal dari
kakeknya itu memang budayanya tidur awal dan bangun awal. Ini bagus banget nih, semoga kita bisa niru ya. Pokoknya jam 3 rumah itu rame. Setiap jam 3 rumah itu udah rame. Gitu. Jadi bukan dibalik. Nah, sampai terbentuk anak cucu, emang jam 3 rame. Udah mulai sholat macam-macam. Gitu. Ini kalau kita kenali budaya ini, saya pernah diceritakan seseorang yang akhirnya konflik dengan mertuanya gara-gara cara makan. Jadi saya ada temen nih, kebetulan memang orang ya deket Baduy, tapi bukan Baduy sebenarnya, orang Banten, tapi deket Baduy. Dia sebenarnya bukan Baduy ya. Nah itu kalau makan, budayanya itu harus ngangkat kaki. Mau dimanapun, mau di lantai ya, kakinya ngingkrang, kalau Jawa bilang itu ngingkrang. Nah, ibunya dan bapak mertuanya itu sangat tertib. Nggak boleh ada suara kalau makan, rapi, bersih. Gara-gara itu aja konflik akhirnya nggak akur sampai sekarang. Mungkin nggak tahu sekarang udah bagus apa enggak. Intinya saya ingin mengenali budaya keluarga itu menyempurnakan ta'aruf kita dengan calon pasangan. Oh, budayanya gitu. Termasuk kalau kita budaya lebih dalam lagi, ada nggak keyakinan-keyakinan khusus di dalam keluarga itu? Ada nggak norma-norma khusus di keluarga itu? Misalnya, nggak boleh wanita begini, nggak boleh laki-laki begini, nggak boleh. Norma keluarga di situ, seorang kakak wajib membantu adiknya untuk menyelesaikan sekolah. Seorang saudara wajib membantu keluarganya kalau dia punya hajatan. Hajatan saudara adalah hajatan bersama. Jadi kita pukul rata. Budaya keluarga itu. Harus dikenali. Jangan hanya dikenali tadi kalau ta'aruf kan fokus utamanya ke personnya. Kalau ini ke keluarganya, ini bagian tambahan supaya menyempurnakan ta'aruf kita. Yang kedua, mengenali budaya keluarga ini membuat kita punya antisipasi baik. Baik keputusan kita lanjut atau tidak lanjut. Mungkinkah ada orang setelah mengetahui budaya calon pasangannya itu buruk dia lanjut? Bisa jadi. Kenapa? Udah kadang suka, nggak bisa. Itu kalau ya bismillah, anggap aja itu medan dakwah misalnya. Atau merasa bisa antisipasi, atau kebalik, calonnya itu bagus, dia sendiri yang kacau. Waduh, ntar aku bisa adaptasi nggak gitu? Ketat sekali budayanya gitu. Misalnya makan ini harus kayak gini, ini kayak gini, tidur kayak gini, semua rapi, semua tertib. Walau aku acak-adut kayak begini, duit nggak sedikit, nggak banyak. Dia semuanya kalau makan tidak boleh di tempat murah, harus di tempat kayak gini, bergizi, gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh. Kan gitu, ada keluarga yang memang ketatnya tak terkira. Nah itu juga bisa menjadi antisipasi dari kita untuk mengambil sikap. Yang ketiga, mengenali budaya ini bisa sekaligus mempertimbangkan sejauh mana kufu kita dengan anggota, dengan calon. Sebagaimana saya sampaikan, semakin kufu, semakin baik. Semakin kufu, semakin banyak yang seimbang, semakin baik. Termasuk di budaya. Gitu. Jangan dianggap kan kadang kufu itu agama paling pokok. Terus biasanya setelah agama ya nasab. Itu tadi sama. Setelah itu harta. Itu kan yang sudah diteorikan. Budaya masuk nggak? Masuk. Diikutkan ke salah satu di antara. Karena kalau budaya jomplang, itu adaptasinya juga lama. Tapi mungkin nggak? Mungkin. Tapi perlu proses namanya adaptasi antar budaya. Itu yang namanya budaya A, budaya B, ketemunya AB. Atau budaya AB, ketemunya A, B-nya hilang. Saking kuatnya salah satunya. Gitu. Nah tentu di konteks ini Muslim sama Muslimah kan sudah yang pokok nggak boleh. Keyakinannya harus sama, Islam sama Islam. Nah, gitu, itu udah dikunci, nggak boleh. Secara hukum sudah dikunci sama agama. Nggak boleh Muslim nikah sama yang kafir. Gitu. Itu udah dikunci itu. Tapi di bawah itu kan longgar. Misalnya apa tadi gitu, masalah
jam berapa masuk rumah, jam berapa, dan macam-macam. Ini luar biasa di Islam. Kenapa? Memang penelitiannya semakin banyak kufunya, semakin baik hubungan rumah tangga. Tapi semakin banyak tidak kufunya, itu semakin perlu adaptasi banyak. Jangan dianggap remeh. Nggak sedikit kasus rumah tangga itu bisa gara-gara budaya sebenarnya. Kayak tadi, gara-gara makan ngangkat kaki, bisa. Gara-gara makan kecap, bisa. Gara-gara anduk dilempar, bisa. Karena udah nggak kuat, ini berantakan banget nih orang sih. Kayak di tong sampah ya. Nggak kuat ya bisa. Gara-gara odol, bisa. Mencet odol ya, ngawur yang satu gitu. Atau kebalik. Aduh, orang ini ketat banget lah. Pusing-pusing. Gitu, bisa jadi. Nah, tapi kalau mendekati kan akhirnya memperkuat. Gitu. Lagi-lagi tapi ulangi lagi, jika sekarang di antara peserta sudah menikah dan kemudian ketemu budaya yang global, ya tinggal disabari, sudah. Nah, terus aturan-aturan ketemu titik tengah. Ya kalau titik tengah jangan sampai yang buruk ya, yang buruk harus hilang. AB, jadi ketemunya AB baik gitu. Kan pasti setiap orang punya budaya buruk. Ada kalau tidur ngorok, kenceng, dan macam-macam. Termasuk yang cukup unik itu masalah gelap sama terang. Itu di rumah tangga sering jadi perkara. Gelap terang, gelap terang, gelap terang. Gitu. Ada yang suka tidur terang, ada juga tidur gelap. Itu kalau nggak disesuaikan bisa nggak jadi tidur. Itu. Demikian misalnya termasuk yang sering adalah misalnya budaya makan. Ada budaya yang makan tertib, jam sekian, jam sekian. Ada yang budaya ngawur, gitu. Misalnya budayanya itu emang masak sekali, taruh di meja. Siapapun makan jam berapa aja, boleh. Gitu. Itu biasanya emang keluarga-keluarga nggak tertib ya. Mungkin biasanya jam kerjanya mereka bisa aja acak adut. Gitu. Kalau yang jam kerja tertib ya kan ada. Pagi sarapan, nanti siang sama orang di rumah, sore bapaknya datang, sarapan, gitu. Atau makan malam. Ada yang budayanya gitu, budayanya makan disiapkan, taruh, udah seharian di situ. Makan ngambil sendiri. Suaminya datang, kok udah habis, Mak? Ya, sayang, udah Pak, sembarangan aja. Ini budaya ini saja jadi perkara. Bisa jadi perkara. Atau budaya makan 3 kali, sama budaya makan 2 kali. Misalnya, itu juga jadi perkara. Jangan dianggap remeh. Bukan kita terlalu mengada-ada, tapi perlu dikenali. Supaya apa? Kita antisipasi. Oh ya, gitu. Misalnya, suami budayanya makan 3 kali berat. Karena dia orang Jawa ya. Orang Jawa, sedikit saya keluar tema. Di Jawa, maksudnya Jawa ya, bukan Jakarta. Jakarta itu bukan Jawa ya. Jakarta itu Jakarta. Depok bukan Jawa dan juga bukan Jawa Barat. Depok itu ya Depok. Di Jawa yang bukan Jakarta ini itu kan pagi, siang, sore kan makan berat. Ya. Jadi kalau ada orang Jawa pagi-pagi dikasih teh sama dikasih pisang goreng, itu belum sarapan. Namanya baru cemilan. Kan gitu. Tapi kalau di Sunda, kalau ada jam 7 dikasih teh sama dikasih nasi goreng, itu namanya sudah sarapan. Beda-beda konsep. Kalau ada di Jawa kasih teh tawar, itu namanya plate. Kalau di Sunda atau di Jakarta kasih teh tawar, namanya dia mengerti kondisi orang. Khawatir dia kena gula. Jadi jangan pernah ngasih teh tawar ke orang Jawa. Itu pelit. Misalnya gitu. Makanya kalau kita di Jawa ngomong, Bu, saya teh manis. Pasti ya, Mas, di sini tehnya manis semua, nggak ada teh tawar. Gitu. Karena teh itu warnanya manis. Kalau tawar itu pasti minta air putih. Gitu. Kalau ada orang Jawa pergi ke Jakarta, pasti bilang, orang Jakarta pelit banget. Masa aku datang kasih air putih? Gitu. Karena air putih itu kalau di Jawa adalah simbol kepelitan. Orang kalau namu dikasih air putih, oh pelit banget ya orang. Karena itu budaya, namanya budaya. Kalau kita ke Sunda ngasih teh manis, malah bahaya. Nih orang nggak ngerti banget sih. Karena tehnya harus tawar. Emang budayanya begitu. Di Jakarta air putih. Tidak ada sampingannya.
Air putih dempluk, air putih, ya, beda-beda budaya. Itu tidak salah atau benar, itu pilihan-pilihan budaya. Pasti punya alasnya. Tibalah dua orang ini nikah. Istrinya nggak pernah nyiapin makan berat di pagi hari. Sehari diam, sehari diam. Ini orang ngerti nggak sih gitu? Nah, sehari diam, mana sarapannya? Lu Mas itu udah ini bukan sarapan, cemilan. Jadilah perkara. Dan lain sebagainya. Ada budaya rumah yang harus panas terus, gitu. Tidak bisa makan yang ulangan, yang masakan siang nggak bisa dimakan di malam. Jadi masak terus. Ada keluarga yang bisa makan bahkan nasi kemarin. Tergantung, ini kan urusan duniawi kan nggak ada aturan bakunya, silahkan. Cuman kalau kita tidak mengenali, ini jadi perkara. Ini tuh jadi perkara. Gara-gara begitu-begitu doang aja. Karena rumah tangga kan bukan tentang perkara-perkara besar. Rumah tangga itu kan perkara kecil dan perkara besar. Kita mutusin jadi jabatan di posisi apa, itu ngomongnya sama pasangan. Kita ngurus sapu, kenapa nggak bersih, juga ngomong sama pasangan. Kan? urusan sambel juga itu ada di rumah. Urusan kita mau punya posisi paling tinggi negeri ini, juga ngomongnya di keluarga. Jadi keluarga itu urusan besar, urusan kecil, ada semua. Nah, oleh karena itu, kami ulangi lagi, semakin mengenali budaya anggota atau calon, itu semakin baik karena menambah kufu. Nah, di konteks ini, gimana kita bisa mengenali budaya pasangan? Yang paling gampang adalah menggunakan proses ta'aruf. Jadi orang yang tadi menjembatani ta'aruf, sekaligus kita tanya, apa sih kebiasaan di keluarga itu? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu termasuk cukup akurat. Yang kedua, kita bisa tanya langsung kepada keluarga tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dalam Islam itu kan dulu itu kan kalau konsep di Madinah kan orang Madinah, semua Muslim di Madinah, ya kan ketahuan budayanya sama kan, Madinah, gitu. Apalagi masih ada Rasulullah atau masih ada Khalifah Rashidah, ya kan mirip. Makanya begitu Islam melebar kemana-mana, mulailah terjadi yang terjadi. Ketemu Persia, ketemu yang non Hijaz, ya, Khurasan, sampai ke Asia Tengah sana, sampai ke Cina, ke India, mulailah kemana-mana karena ada budaya lain masuk. Bahkan akhirnya menjadi masalah di masalah hukum. Akhirnya bid'ah, nggak bid'ah, khurafat, syirik. Itu kan awalnya dari kayak gitu-gitu semua. Ini yang kedua, bisa tanya kepada pihak langsung, baik kepada orang tuanya atau kepada anak. Yang ketiga, bisa menggunakan studi budaya. Itu bagus sekali. Karena itu ada studinya. Misalnya di kawasan ini punya budaya apa. Terkadang anggota keluarga karena nggak ngenali. Dianggap itu ya jalannya, tapi ketika tidak begitu, dia kok shock. Gitu. Contoh misalnya, mohon maaf ya, ini sudah budaya antar negara. Kalau kita di Timur Tengah, ketemu orang tua, ngecup keningnya itu penghormatan. Dan mencium tangan membungkuk, itu aneh. Kalau kita ketemu orang tua, termasuk masyayikh, syekh besar, itu kalau kita memegang kepalanya, mencium keningnya, itu kehormatan dan kedekatan. Mereka tidak mengenai budaya cium tangan. Cium tangan adanya itu di non-Hijaz, selain Teluk, Mesir, Maroko, itu baru cium tangan, dia kenal. Di Teluk tidak mengenal itu. Nah, begitu kita di sini mencium kening orang tua kita, oh lah orang ini kurang ajar, megang-megang kepala. Jadi perkara. Oleh karena itu perlu kita memahami budaya, apa budaya atau adat istiadat di daerah orang tuaku ini atau calonku ini. Biasanya kan kita bisa kenali itu di kajian budaya. Oh, biasanya gini, biasanya gini, biasanya gini. Nah, jadi nanti seandainya kita akhirnya tinggal di daerah itu atau apa, otomatis kita tidak menjadi orang asing. Rumusnya ingetin, dalam hubungan sama seseorang, semakin kita sama dengan pihak sana, itu semakin mudah diterima. Jangan kayak rumusnya anak-anak slang, semakin berbeda semakin unggul. Enggak.
Di dalam konteks kita komunikasi sama orang, semakin kita terasa sama, maka terasa sama, semakin kita mudah diterima, bahkan dianggap bagian dari anggota. Makanya kalau misalnya di rumah mertua, itu baiknya gimana? Ikuti budayanya di situ. Oh, di sini ternyata anak perempuan masak. Ya masak. Padahal Anda di rumah nangkring, karena yang masak Mbak. Gitu ya. Ingat tuh. Ternyata budayanya di rumah orang tuamu, mertuamu itu emang nggak ada Mbak. Anak perempuan masak. Laki-lakinya nyapu. Rumahnya yang dulu nangkring. Nggak ada yang ngerjain rumah. Nah, itu juga menjadi hal yang harus dipahami. Ternyata misalnya makan malam itu jam 5 sore, karena bata maghrib sudah nggak ada lagi aktivitas. Semua ngaji langsung tidur. Itu juga bagian dari hal yang harus, dan ini luas sekali, nggak sedikit menimbulkan benturan. Sama orang kota ketemu orang desa, oh itu luar biasa juga. Orang kota suka jajan, orang desa nggak boleh jajan. Kalau ada wanita pagi-pagi nggak masak, bagi orang desa namanya wanita malas. Tapi bagi orang kota, kalau ada pagi-pagi wanita masak, namanya wanita tidak ngerti prioritas. Itu yang benar yang mana? Pagi-pagi kok masak? Pagi-pagi baca buku lah, kata orang kota. Mendingan kita beli nasi uduk. Jadi, suatu ketika, ini cerita kecil aja. Ada guru di sekolah alam, nanya ke anak-anaknya semua. Apa kebiasaan ibumu kalau pagi hari? Sebagian besar beli nasi uduk. Nah, berarti ketahuan itu tidak mau masak pagi hari. 1-2 orang pagi hari ibumu masak, berarti itu didikan desa itu. Kira-kira ini macam-macam budaya. Ini tidak bicara salah benar. Tapi kan ada sebagian anggota keluarga nggak bisa makan masakan dari luar, kecuali sekali 2 kali. Kalau setiap hari beli, mungkin ada yang nggak bisa. Nanti anggap tidak higienis, tidak bersih, dianggap istrinya tidak loyal, atau sebaliknya. Suamiku nggak pernah ngajak keluar, makan di rumah mulu. Oleh istrinya nih pelit banget itu. Nah, itu tergantung plus minus. Paham ya? Ulangi lagi, cara mengenai budaya itu 1, 2, 3, 4. Pertanyaan berikutnya, emang harus? Apa hubungannya dengan agama? Jawabannya tadi sudah di awal. Ini secara hukum tidak ada keharusan. Tapi ini lebih ke arah malatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apa saja menyempurnakan kewajiban, hukumnya bisa menjadi wajib. Ya, engkau harus bermuamalah dengan ma'ruf kepada keluargamu. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu dengan baik. Dan engkau tidak bisa ma'ruf kalau kau tidak akad nikah. Engkau tidak bisa akad kalau enggak khidbah. Kau enggak bisa khidbah kalau enggak ta'aruf. Dan ta'aruf tidak lengkap kalau kau tidak mengenali budaya anggota keluargamu atau calon anggota keluarga. Kalau ta'arufnya hanya person, nggak mengenali budaya, tidak lengkap. Masih banyak hal yang menyebabkan berbeda, sehingga tidak ma'ruf di dalam tindakan keluarga. Jadi, mengenali budaya keluarga bagian dari ma'atimul wajib ilabihi, bahwa wajib. Apa-apa yang menyempurnakan kewajiban hukumnya menjadi wajib. Oke, silakan sampai poin ini dulu. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan, bisa langsung, Bu. Bisa langsung. Halo? Ya, untuk yang mau bertanya, dipersilahkan. Boleh dinyalakan suaranya atau via chat juga boleh. Sejauh ini di room chat belum ada tambahan pertanyaan, Ustadz Musinin. Oke, ada yang langsung, silakan. Kita tunggu sebentar ya, Mbak. Ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Baik, Ustadz. Cara mengenalinya, 4,
hubungan budaya keluarga dengan hukum syariah. Pertanyaannya gini, apakah setiap budaya keluarga di calon anggota keluarga itu harus diterima atau gimana? Jawabannya itu jelas para ulama. Apa saja yang sesuai dengan syariat diterima. Apa saja yang tidak sesuai dengan syariat ditolak. Ya. Apa saja yang sesuai dengan syariat diterima. Apa saja yang tidak sesuai dengan syariat ditolak. Oleh karena itu di sini kita semua terutama calon pengantin ini belum memahami syariah. Contoh misalnya, ada budaya keluarga yang sudah agak sedikit masuk ke level keyakinan. Kita Mbak, nikahnya begini aturannya. 1, 2, 3. Perlu ini, perlu itu. Sebagainya mengandung unsur yang oleh kita ini sudah mendekati syirik. Atau bahkan sudah syirik. Bukan sekedar mendekati syirik. Kalau kita nggak ke situ Mbak, kita nanti bubar rumah tangganya macam-macam. Di konteks ini kita bilang nggak bisa. Karena melanggar syariah. Ada budaya keluarga di tertentu. Setiap hari X kita harus membawa makanan ke karuhun. Di kamar itu. Ada ya kalau di sebagian masyarakat. Nggak bisa. Kita nggak kenal itu. Atau di sebagian masyarakat, di hari tertentu semua anggota keluarga wajib ikut membawa makanan ke pepunden. Nah, ke pepunden. Pepunden itu adalah pendiri desa. Atau pendiri apa di daerah itu. Kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena ini sudah atau macam-macam dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau sekedar budaya tadi cara makannya kurang ini cara makannya gini ini lagi-lagi tadi kalau tingkat pelanggarannya itu adalah haram kita tolak. Tapi kalau tingkat pelanggarannya itu adalah melanggar sunnah berarti hukumnya makruh. Nah, makruh di konteks ini nanti lihat apakah masalahnya kita rubah atau dibiarkan sampai masa tertentu. Contoh, ada budaya makanya itu memang acak adut lah, nggak sunnah banget, gitu. Nggak sunnah banget. Gitu. Itu gimana? Ya kita lihat masalahnya. Itu kan kira-kira. Ada anggota keluarga budaya itu kalau bicara itu tingginya tak terkira kan. Ini hukumnya kan melanggar sunnah ya. Tidak ada rasa hormat kan sunnahnya suara itu rendah, nggak tinggi, nggak bengok-bengok pakai toa. Gitu. Tapi ada anggota keluarga yang memang di situ memang ngomong aja tinggi semua, nggak ada yang rendah. Jadi istilah kata ngomong begini kayak orang tengkar. Lo ngomong kayak orang tengkar aja sih, ngegas langsung dari awal gitu. Memang budayanya gitu. Nah itu perlu dirubah, ya perlu dirubah, tapi ada prioritas, bisa dipahami ya. Jadi yang apa? Kalau yang cocok, wah budayanya bangun awal, wah seneng banget. Budaya di situ itu tilawah setelah sholat, semua nggak bisa tidak. Ada saya pernah dengar salah satu keluarga besar di Jakarta Selatan itu, setiap semua anaknya mau berangkat ke kantor harus dengar abahnya bacain koran dan terjemahannya. Habis itu salaman semua satu-satu, baru boleh ke kantor. Termasuk yang sudah jadi dirut. Termasuk yang sudah berkeluarga. Jadi kalau pagi, anaknya kan tinggal sekitarnya. Ya, Bapak ini duduk di kursi, anaknya semua datang semua. Nah, narik seneng tuh. Ini pimpinan-pimpinan perusahaan. Bapaknya bacain Quran, terjemahan, dengerin. Habis itu, cium tangan semua. Kalau tidak gitu, bisa diancam, perusahaan dicabut. Karena dia yang punya perusahaan. Kayak gitu. Jadi itu budayanya bagus banget. Budayanya adalah dengerin Quran sebelum pada berangkat ke kantor. Ini budaya bagus banget. Atau saya dulu pernah dengar ada budaya seorang ayah yang setiap habis maghrib akan membawakan materinya dari materi kantor yang didengar di siang hari itu. Pokoknya gitu. Ini hasil dari kajian di kantor tadi. Ini materinya. Terusnya. Jadi, kami ulangi lagi, kaitan budaya dengan hukum Islam, jika dia bertentangan dengan syariah, ditolak. Jika sesuai, maka diterima.
Penolakannya gimana? Jika bertentangannya itu sampai level haram, maka ditolak dengan tentu dengan bijaksana ya. Yang kedua, jika bentangannya itu urusan makro, hanya melanggar sunnah, maka dilihat masalahnya. Kalau memang masalahnya harus diselesaikan, ya dibantu. Tapi intinya harus diupayakan selesai. Cuman kan pelanggaran haram sama pelanggaran makro kan beda ya, level pelanggarannya. Ada budaya tidur malam, ada budaya yang namanya budaya. Saya ulangi lagi, meskipun sudah dikaji kayak gini, hidup akan berjalan dan bisa jadi banyak yang salah. Hidup akan berjalan dan bisa jadi banyak yang salah. Oleh karena itu, perlu kita serius agar yang salah itu nggak banyak. Termasuk waktu kita bangun budaya keluarga kita yang baru, supaya ketemunya bagus. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu berapa jam? Kalau tidak, kita lanjutkan poin berikutnya. Ya, sejauh ini belum ada, Ustadz. Oke. Ya, hampir sebentar. Lanjut, kalau gitu ya. Oke. Insya Allah, poin kelima sekarang. Gimana menghadapi budaya yang berbeda. Tadi poin keempat kan kalau kaitannya dengan hukum syariat tadi ya. Sekarang penyelesaiannya gimana? Ketika terjadi perbedaan budaya. Kan kita udah kenal nih. Ya syukur-syukur waktu ta'aruf tadi ketemunya mirip-mirip. Ah, udah alhamdulillah. Tapi yang paling banyak berbeda. Namanya juga keluarga berbeda. Kan yang penting pokoknya agamanya cocok, ini cocok. Selebihnya kan banyak berbeda. Selera makan macam-macam. Kita mengenal dalam teori budaya itu, menghadapi budaya berbeda itu kan 3 ya. Meskipun mirip-mirip sebenarnya. Pertama itu namanya asimilasi. Yang kedua itu adalah akulturasi. Yang ketiga dominasi. Gitu. Ya. Asimilasi sama akulturasi itu mirip. Tapi asimilasi adalah budaya A bergabung dengan bercampur ke budaya B. Budaya A bercampur dengan budaya B. Menyatu menjadi budaya B. Sehingga tidak lagi dikenali budaya A. Kalau semoga tidak salah definisi ya, tapi sebenarnya yang penting yang penting konsepnya. Kedua, kalau akulturasi itu adalah budaya A bergabung dengan budaya B melahirkan budaya AB. Contoh tadi, kalau kebiasaan tidur terang digabung dengan kebiasaan tidur gelap, ketemunya tidur temaram, itu budaya AB. Gitu. Yang terakhir, budaya A menghabisi budaya B. Mirip dengan sebenarnya dominasi adalah salah satu budaya dominan atas budaya yang lain. Udah yang lain dihabisi aja, udah pakai ini aja. Gitu. Itu pilihan-pilihan. Ya. Mungkin secara istilah bisa diperdebatkan, tapi intinya bisa disatukan budaya itu. Kemudian bisa dikompromikan menjadi budaya yang ketiga. Itu bisa kemudian dimenangkan salah satunya. Pilihannya tergantung pasangan masing-masing. Kalau agama, selama tidak bertentangan dengan agama, sok. Selama tidak bertentangan dengan agama. Kayak tadi, misalnya. Makan pedas, makan tidak pedas, teh manis, teh panas. Itu nggak penting. Silakan. Kalau mempunyai kebiasaan teh panas, teh tawar. Dan untuk ini, ada hadis Nabi yang luar biasa menjadi panduan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah SAW rajulan sahlan. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi adalah laki-laki yang mudah. Untuk urusan duniawi, selama tidak terkait dengan agama, maka Nabi itu mudah. Silakan aja diatur-atur.
Dominasi boleh nggak? Bisa aja kali, bisa aja laki-lakinya kuat banget, dan qadarullah emang budayanya bagus banget, habis sih, udah ikut budayanya Abah aja. Aturannya, aturan rumahnya Mbak aja. Atau dibalik, ibunya keren banget, kuat banget, bapaknya gece, nggak jelas, udah ikut aturan Umi aja. Bisa jadi. Atau dibangun dua, udah kalau gitu kita kompromi deh. Sekali makan dalam, semakin makan di luar, kompromi. Dan lain sebagainya. Ini perlu diformulasikan istilahnya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan perasaan benturan ini berlama-lama. Gitu maksud saya. Kapan waktunya nggak ada aturan bakunya. Tapi semakin menemukan satu formula itu semakin baik. Menemukan satu formula baik. Nah, kalau kejadiannya misalnya akhirnya budaya salah satunya kalah, begitu masuk ke rumahnya, loh kok kamu jadi berubah? Nah, bisa jadi kan, disampaikan ke orang tuanya, iya Ma, ternyata ini kok bagus kok, kita ikuti Masnya lah. Nah, itu bisa disampaikan kayak gitu. Bisa aja malah merubah budaya orang tuanya yang lama. Di sana itu, ini loh Mas, ih banget, aku kemarin rumah mertua, wah ini luar biasa. Atau suaminya bilang, wah di sana bagus banget, gini-gini. Di antara mereka itu saling bantu, saling apa, nah, kayak kita masing-masing. Itu semua bisa dibicarakan, tapi intinya pesan katanya harus diformulasikan. Tidak dibiarkan, apalagi sampai menggumpal menjadi beban. Kok gini ya, kok gini ya, kok aneh ya, gitu. Dia bilang, Mas baiknya gini, saya maunya agak gini, diformulasikan. Dan masing-masing adaptasi, ketemu yang formula barunya itu. Inilah pentingnya kita belajar pranikah itu. Ini diformulasikan. Apakah perlu seformal kayak kantor, formulasi budaya perusahaan? Ya nggak harus gitu. Tapi bisa diformulasikan. Kita budaya keluarganya 1, 2, 3, 4, 5. Namanya kan culture formulation ya, kalau kita bangun budaya kantor itu. Mirip-mirip kayak gitu. Jadi seluruh budaya anggota kantor kan diserap menjadi satu. Menjadi budaya kantor. Nggak lagi budayanya A, budaya B gitu. Pak Direktur yang orang kayak gini, nggak bisa harus menggunakan, nggak bisa. Sudah menjadi budaya kantor, begini budaya kantornya. Sama ini. Sudah menjadi budaya keluarga yang baru, yang lahir dari budaya A dan budaya B, yang sekarang melahirkan budaya AB misalnya. Atau budaya A, B-nya hilang. Budaya B, A-nya hilang. Gitu. Prosesnya bisa tadi. Bisa asimilasi, akul itu bertahan atau apa, itu secara definisi bisa dilihat ulang proses. Yang penting ada formulasi budaya. Tentu panduannya, kamu ulangi lagi, di konteks syariah ringan. Selama tidak bertentangan dengan syariah, ini mudah. Dan Nabi memberikan satu contoh, ia adalah mudah. Kata Aisyah juga menegaskan, karena ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrain illa akhadha aisarahuma malam yakun ismu. Nabi tidaklah dikasih dua pilihan kecuali ia memilih yang paling mudah selama tidak dosa. Fa in kana isman kana abadun nasimin, kana abadan nasim. Kalau perkaranya itu dosa, maka ia orang yang paling jauh dari hal itu. Peserta yang dirahmati Allah, kemarin saya ada pertanyaan yang kelihatannya perlu mendapatkan penegasan ulang. Waktu kita bahas masalah ta'aruf dan kita jelaskan kenapa di Islam itu ada nasab, ya, kemudian ada harta, ada wajah cantik, kemudian ada agama. Dan Islam mendorong carilah yang agamanya baik, engkau akan beruntung. Ada pertanyaan, bagaimana yang nasabnya buruk padahal dia baik? Bukankah di sana juga ada orang yang nasabnya baik, dia buruk? Jawabannya apa? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan kemarin di pertemuan minggu lalu, inilah konsep dasar. Bahwa faktanya kemudian berbeda, itulah masing-masing. Namanya sebuah konsep ya harus ideal. Faktanya masing-masing nanti tidak ketemu, itu bab yang lain. Kalau kemudian lahir yang disebut dengan anomali, ada orang baik dari keluarga buruk, itu gimana? Ya itu terserah. Mau nggak terima? Nah, apakah udah putus belum, Bu?
karakternya dengan yang atasnya. Oh, ada putus, alhamdulillah. Udah jadi orang baik, berarti udah putus. Ternyata baiknya formal, hanya luarnya, karakternya masih belum. Nah, berarti perlu penyelesaian. Tapi saya hanya jawab sampai ke level itu. Saya ingin tambahan jawaban yang kedua, agar lebih mantap tentang 4 hal yang disodorkan oleh agama ini. Kalau misalnya, kenapa nasab sekarang masih harus diperhatikan? Ini biasanya anak-anak muda suka masalah nasab. Gitu. Yang nasabnya buruk gimana nasibnya? Jawabannya persis. Sama ketika orang tidak Allah berikan karunia wajah baik. Nasibnya gimana? Ya? Kan kualifikasikan 4. Nasab, harta, wajah, agama. Carilah agama. Tapi 4 kan juga dicari. Kenapa nasab didudukkan? Yang nasabnya buruk, kasihan dong. Kan juga tidak semuanya nasab baik. Katakanlah ustadz, juga banyak yang buruk. Jawaban kedua, sama. Gimana kalau orang tidak dikasih karunia wajah baik? Kasihan dong ntar. Yang milih siapa? Jawabannya, oh, pernikahan bukan tentang wajah. Pernikahan itu tentang pernikahan. Banyak yang wajah biasa, bahkan kawin 4 kali. Saking larisnya. Oh, nggak sedikit. Terus gimana dengan yang nggak punya harta? Sama kasusnya. Kan suruh nyari yang punya harta. Dan yang kira gimana? Jadi jawabannya sama. Kembali ke poin pertama, bahwa Islam memberikan satu konsep yang ideal, dan silakan masing-masing menyesuaikan kemampuannya, apakah bisa menemukan 4 atau tidak. Dan bagi yang Allah yang tidak dikasih karunianya itu, maka pandai-pandailah engkau tetap bisa mendapatkan. Itu ujian yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita semua. Dan faktanya pernikahan berjalan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Meskipun bahkan yang tidak agamanya bagus juga nikah juga. Anaknya juga jadi anak, bukan jadi codot. Gitu. Kira-kira gitu. Mungkin demikian materi pada sesi kali ini. Semoga bisa menginspirasi ya. Kalau ada pertanyaan, masih ada 2-3 menit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pesan aja nih Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Materinya jelas dan mudah dipahami katanya. Alhamdulillah, insya Allah. Semoga ini ya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Kita tunggu 1 menit sampai 2 menit lagi. Bagi Bapak Ibu maupun teman-teman yang masih mau bertanya, dipersilahkan ya sebelum kita tutup kajian keluarga kita di hari ini. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadal, Bu. Siapa? Ya, saya Syahnas, Ustadz. Oke. Mau menanyakan mengenai ini keyakinan untuk menjalani proses yang memang diatur, yang tadi sudah dijelaskan pula. Kalau misalkan saya ini semakin yakin dengan perasaan yang saya miliki, yang maksudnya dijauhi dari hawa nafsu juga atau ego diri sendiri, tapi mungkin semakin banyak berdoa atau bagaimana, cuman perasaan ini semakin yakin, apakah itu bagaimana ya caranya Ustadz untuk mengolah supaya hati ini tetap dilindungi gitu Ustadz, maksudnya Tidak berubah jadi syahwat gitu maksudnya? Betul Ustadz. Ya, gini. Kalau sudah mantap sejauh kayak gitu, sebenarnya cara paling baik itu mempercepat nikah. Itu cara paling baik. Karena Islam ini sangat mengerti kondisi manusia. Karena kan datang dari yang menciptakan manusia. Jadi tahu kelakuan manusia itu, tahu kenapa. Kan yang mensyariatkan Islam yang menciptakan manusia. Jadi tahu. Jadi yang kalau sudah situasinya kayak gitu, katanya udah mantap, udah apa, supaya menjaga dari hal jauh, yang syahwat, yang apa tadi, segera menikah. Karena syahwat dalam pernikahan menjadi ibadah. Kan gitu, tak? Syahwat dalam pernikahan menjadi ibadah. Kan Islam tidak menahan syahwat sebenarnya, tapi menyalurkan di tempat yang benar. Gitu. Anda mau makan, suruh makan. Bahkan kalau ingin makan ada sholat, makan dulu. Supaya apa? Nanti nggak ganggu sholat. Gitu kan.
sudah pengen nikah, nikah. Gitu. Sama-sama cinta, tapi kalau cinta sama dalam pernikahan bukan sekedar boleh, tapi menjadi ibadah. Gitu. Tapi kalau faktanya ada satu dan lain hal memang belum bisa nikah, dan mohon ini didetirin, jangan sampai kita terjebak kepada ilustrasi materialisme yang membuat pernikahan menjadi rumit. Gitu. Sehingga menyebabkan kita banyak mengganggu kualitas agama kita hanya gara-gara kita nyebutnya itu ilusi materialisme. Aku nggak mau nikah kalau belum punya ini, belum punya ini, belum punya, kan ilusi materialisme itu. Yang sebenarnya sih masih bisa didialogkan gitu. Emang kalau harus punya rumah, harus punya mobil, harus gajinya sekian, harus kayak gitu. Kan masih bisa didialogkan. Apakah tidak bisa misalnya nyewa rumah dulu atau apa? Karena kan kalau mau punya rumah dulu masih butuh 3 tahun. Sekarang udah nggak bisa ditahan kok. Gimana mau nunggu 3 tahun? Mendingan nikah lah. Kita kayak gitu. Yang kedua, kalau terpaksa satu dan lain hal yang memang bisa diterima alasannya, tidak ilusi materialisme tadi, atau ilusi-ilusi lain, ya akhirnya harus puasa kalau untuk jaga. Kalau untuk jaga, puasa. Insya Allah kejaga. Ya, oke. Apa namanya, alaihi bisawm fa innahu ahwaj, apa namanya, maka dia wajib banyak puasa sampai nanti waktunya tiba untuk menikah. Mungkin itu Mbak sarannya. Wallahu a'lam. Makasih banyak Ustadz untuk masukannya. Insyaallah. Baik, Mbak Syahnas, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup sesinya? Jika cukup, kita akhiri ya Mbak ya. Boleh. Ya Mbak Bariza. Saya sampaikan kepada peserta semua, itu kelihatannya sudah dibuatkan grup kajian ini, sudah ada. Nanti kita akan buatkan link, sampaikan ke teman-teman yang lain ya. Ya, baik, Ustaz. Supaya syiar kajian ini dan akhirnya proses pernikahan yang benar bisa menjadi budaya. Kan gitu kan? Dan rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena track yang benar. Menghasilkan generasi yang sangat baik dan berkualitas. Kami ulangi lagi, ini pertama. Yang kedua, jika nanti di pertemuan berikutnya tidak ada salahnya dan itu baik, ada peserta yang bisa menjadi moderator selain Mbak Fariza. Karena beliau ini sebenarnya adalah peserta pertama sebenarnya. Bahkan cenderung dulu mau privat. Ini kan privat yang diperluas ini sebenarnya. Itu ya, yuk kita sama-sama akhiri materi kita dan kajian kita. Semoga menjadi jalan kebaikan untuk kita. Sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.